Selamat siang semuanya. Siang. Sebelum kita mulai semuanya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir di sini. Sebelumnya udah ada yang pernah ikut konseling kelompok belum? Belum. Jadi saya harus kasih tahu, konseling kelompok adalah salah satu upaya yang diberikan konselor atau guru BK kepada klien atau siswa yang bermasalah, dan penyelesaian itu dilaksanakan dalam dinamika kelompok. Jadi adapun asas-asas yang harus kita penuhi itu adalah pertama, asas kekinian. Jadi masalah yang kita bahas adalah masalah yang saat ini, bukan masalah yang lalu atau masalah yang akan datang. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi kalian itu menceritakan masalah kalian itu tidak boleh yang setengah-setengah, harus menceritakan seluruh. Jadi tidak ada masalah yang tanggung-tanggung penyelesaiannya. Yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Kalian menceritakan semuanya di sini, tidak usah takut kalau ceritanya itu akan bocor kemana-mana. Karena kita tahu ada beberapa orang yang merasa masalahnya itu merupakan aib. Yang keempat adalah asas kesukarelaan. Jadi kalian itu hadir di sini tanpa adanya paksaan dari orang luar. Dan adapun tujuan dari konseling kelompok ini adalah yang pertama, kalian itu lebih bisa berinteraksi sosial kepada orang-orang. Yang dulunya kalian itu tidak berani untuk mengungkapkan perasaan, kalian itu lebih berani untuk mengungkapkan perasaan. Yang kedua, kalian itu lebih bersimpati kepada orang-orang yang bermasalah. Yang keempat, kalian itu menjunjung nilai-nilai yang terkandung ataupun yang tersirat di dalam konseling kelompok ini. Yang keempat, kalian itu lebih bisa untuk membantu seorang menyelesaikan masalahnya. Jadi kalian itu di sini diutamakan untuk kekeluargaannya dan mencari solusi bersama-sama. Ada yang bertanya kira-kira? Terima kasih. Sebelumnya udah pada kenal belum? Belum. Jadi saya tanya dulu namanya mulai dari kamu. Nama saya Nursalia. Nama saya Rina. Nama saya Rini. Nama saya Nur Ismi. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih namanya. Sebelumnya kita main games biar kita nggak tegang-tegang kali. Jadi gamesnya itu yang pertama kita kelipatan 3. 1, 2, tepuk tangan. Dor atau tepuk tangan dor atau tepuk tangan? Tepuk tangan aja sih. 1, 2, tepuk tangan. 4, 5, tepuk tangan. Nanti kan kalau misalnya kita ulang 2 kali, orangnya itu aja. Kalau udah sekali putaran kita rubah orangnya. Cocok? Mulai dari kamu hitung. 1, 2, 4, 5, 5, 7, 8. Udah itu aja, ulang lagi. Mulai dari kamu. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Kau udah 6 lagi, harusnya 7. Oh iya, ulang lagi sekali lagi ya. Mulai dari kamu. 1, 2, 4, 5, 8. 9. Sebelah. Kira-kira ulang lagi. Mulai dari kamu. 1, 2, 4, 5. 7. 8, 10. 11. 13, 14, 16. 17. 19. 20. Udah kira-kira tepuk tangan. Jadi saya ada satu lagi permainan. Yang pertama ada permainan namanya konsentrasi warna. Kalian tuh sepertinya udah sering dengar itu di masyarakat. Jadi saya mulai ya. Ini jawabnya bareng-bareng. Oke. Bacanya bareng-bareng ya. Iya. Awas hati-hati. Uban warnanya apa? Putih. Tisu warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Air. Jangan susu ya. Ada satu lagi. Arang warnanya apa? Hitam. Aspal warnanya apa? Hitam. Kelelawar
hari kapan? Malam. Siang. Tidur Juga ya. Ya Allah. Jadi saya mau tanya, apakah kalian udah mulai siap atau sudah siap mengikuti sesi konseling ini? Sudah. Terima kasih. Saya mulai dari siapa yang mau ditanya duluan permasalahannya? Dari kamu mungkin. Saya permasalahannya gitu ya, permasalahannya tentang kayak kuliah aja sih, kayak misalnya gara-gara pandemi bosan di rumah, terus pun kayak tugas kuliah bukannya malah berkurang malah makin numpuk dikasih dosen gitu aja sih. Siapa lagi lanjut? Kalau saya masalah uang jajan karena nggak kuliah lagi, jadi stop kuliah. Kalau saya karena nilai yang menurun akibatnya orang tua itu marah. Kalau saya sama yang tadi itu gara-gara lockdown ini jadi nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana gitu. Ya sama sih, kalau gara-gara lockdown nggak bisa keluar juga sih. Jadi bosan gitu Iya, bosan di rumah. Jadi kira-kira siapa nih yang mau kita angkat yang rasa-rasanya permasalahan itu serasa genting atau kayak udah nggak bisa lagi ditunggu gitu? Yang lainnya setuju nggak kita angkat masalahnya? Setuju. Boleh diceritakan masalahnya kenapa? Jadi masalah saya tuh orang tua karena nilai menurun, jadi orang tua tuh marah. Kan kuliah tuh udah mulai kuliah online sekarang gara-gara pandemi, jadi ada nilai kuliah yang turun. Kita kan pakai handphone, jadi orang tua ngiranya kita tuh cuma buka-buka Instagram atau FB. Kan anak-anak zaman sekarang tuh suka kayak gitu, nonton itu, padahal kan kita juga mau ulang-ulang pelajaran di HP itu, tapi orang tua memikirkannya kita buka yang lain karena nilai kita itu turun. Jadi orang tua tuh ada marah. Marahnya tuh kayak ada pembatasan belajar, ada pembatasan buka handphone atau nonton TV atau cari hiburan gitu setelah kita belajar online itu. Kita ditambah lagi belajar yang lain sama orang tua. Jadi saya mau tanya ke yang lainnya juga. Kalau misalnya kalian di rumah belajar ya buka handphone ya itu ada kelemahan ada kekurangan nggak sih atau menurut kalian? Ada, Jadi kan pastinya ada. coba ceritakan satu-satu. Satu contoh aja gitu biar kita bantu solusinya dia gimana Kekurangannya gitu ya. belajar online. Kalau ya kekurangannya pasti kalau misalnya face to face lebih paham apa yang dijelaskan langsung oleh dosen. Kalau misalnya kayak daring atau online itu kayak dosennya pun kadang cuma kayak membaca aja, kadang ada juga dosen yang nggak ngerespon, kadang pun kayak apa, jadi kayak grup untuk perkuliahan itu dibawa bercanda sama teman-teman yang lain. Ada juga kayak misalnya ngirim emot inilah emot itu, jadi kayak kuliah itu kurang fokus gitu sih. Jadi selama kamu kuliah di rumah itu respon orang tua selama ini gimana? Kalau misalnya orang tua kan memahami karena pandemi juga kan kuliah tutup, jadi kuliahnya dialihkan ke online. Orang itu ngerti, cuman kan kan mikirnya orang tuh kan kayak pelajaran tuh cuma segini, terus dia buka handphone, pasti nggak itu aja yang dibuka. Mungkin kayak gitu perasaannya karena nilainya yang menurun tadi, nilai saya yang menurun tadi seperti itu. Jadi kira-kira ada nggak solusi buat teman kita ini? Jadi teman-teman lain coba. Ya coba aja dulu dibicarakan baik-baik gitu lah dengan orang tuanya, begitu pun mereka harus lebih giat lagi gitu, lebih memahami lagi dengan kuliah online-nya gitu, walaupun enggak melakukan pelajaran secara langsung gitu. Kalau lainnya boleh. Jadi intinya yang dimaksud si Rara tadi, kamu itu harus belajar betul-betul. Jangan pula karena main handphone, belajarnya di handphone, kamu pula buka-buka yang lain kayak Instagram, YouTube. Walaupun kita nggak buka, tapi kita tuh belajarnya harus benar gitu. Kira-kira begitu. Ada yang lain nggak? Coba hari ini kasih tahu. Oh, kalau kayak manajemen waktuku sih ada waktunya. Misalnya kan waktunya buat main handphone itu, misalnya kasih tahu sama orang tua hari ini jamnya segini tuh, nanti lagi aku belajar ya, misalnya gitu kan.
misalnya jam siang gitu kan. Sedang kalau ditanya orang tua gitu kan, lagi ngapain, lagi ngerjain tugas atau enggak lagi main apa, lagi main sosmed sebentar, baru nanti aku selesaikan tugas yang lain gitu. Pas pengertian sama orang tua kalau kita tuh juga butuh refreshing main HP gitu. Jadi intinya dari yang disebutkan sini itu ada komunikasi dengan orang tua soal manajemen waktu. Jadi misalnya kita tuh kuliah jam 11 atau jam 10 mulai kuliah. Jadi sebelum itu harus diingatkan ke orang tua, ya kita itu mulai kuliahnya jam 10 atau jam berapa. Jadi selebihnya itu kita bisa main handphone. Kita kasih pengertian ke orang tua bahwasanya kita itu nggak selalunya belajar kalau megang handphone. Ada yang lain nggak? Kalau dari saya sih kayak misalnya dikasih pengertian atau penjelasan ke orang tua kayak mana sih kita menjalankan daring ini. Di situ istilahnya kalau misalnya dibandingkan dengan face to face daripada daring, lebih enak face to face atau tatap muka. Cuman kan sekarang lagi ada masalah pandemi corona, jadi memang harus mewajibkan baik itu mahasiswa, siswa untuk daring karena memang situasi yang nggak memungkinkan untuk face to face. Jadi kan kalau daring ini kan kayak banyak masalahnya, istilahnya nanti kadang jaringan nggak ada, ya kan, terus juga butuh kuota atau internet setiap ini ya kan, mau online. Jadinya kayak misalnya yang kayak saya bilang tadi, kalau daring itu ya banyak sisi negatifnya sih kalau menurut yang saya rasakan sendiri. Coba dikasih pengertian sama orang tua, misalnya dibilang sama mama, mak kalau aku dari kuliah online gini kadang apa yang disampaikan dosen itu nggak paham, kadang istilahnya dosennya juga kurang menjelaskan tentang apa materi yang sedang didiskusikan. Kadang pun dosennya cuman nggak ngerespon sih, kayak misalnya cuma dia membaca aja, habis itu udah cuma diri aja sama dosennya. Terkadang kayak gitu kan, soalnya saya juga ngalami sendiri sama dosen kayak gitu, sampai saya ping dosennya. Jadinya ya kayak dikasih pemahaman aja sama orang tua, nggak enak loh kuliah dari ini, bukan yang nggak mau belajar, saya belajar, cuman ya cemana istilahnya kayak kemampuan yang saya dapati cuman itulah nilai saya, karena memang segini pemahaman yang saya dapatkan. Mungkin tergantung dosennya ya kan, ngasih nilai entah mungkin D, seharusnya yang kayak misalnya semester lalu dosen yang sama ngasih nilai A, tapi di semester ini dosennya ngasih nilai B, karena memang mungkin ya cuma segini kemampuan yang saya dapatkan di semester ini. Kasih pemahaman ke orang tua kayak gitu. Terus ya kalau misalnya refreshing otak, kita juga butuh refreshing otak kan, kayak misalnya buka-buka sosmed. Soalnya kan kalau misalnya kita belajar terus, yang ada psikis kita malah makin terganggu. Udahlah bosan di rumah, disuruh belajar terus, tugas numpuk dari dosen, yang ada bukan meninggal karena corona, psikisnya terganggu, jadi kayak kena gejala gangguan jiwa, akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Jadi kita kayak stres gitu kan, Iya, belajar terus. Jadi kira-kira kayak gitu, udah paham atau harus coba yang lainnya siapa tinggal? Solusinya ya sabar-sabar aja ngadepin orang tua. Ya karena kan kita juga tahu kan gimana orang tua kita. Memang kalau misalnya kita belajar itu nggak maksimal, memang kita diharuskan untuk mengulang pelajaran ketika kita udah selesai belajar di handphone lah. Jadi kira-kira coba simpulkan apa yang harus kamu lakukan soal manajemen waktu ini. Kalau tadi kan kayak lebih terbuka tentang jadwal, kayak di pemerintah Kak Arin tadi katanya harus lebih terbuka sama orang tua, ceritakan aja apa kendalanya kita. Mungkin orang tua akan nerima kayak, oh iya ya ada kendalanya. Terus mungkin saya sendiri juga dari penjelasan tadi kayak diskusi sama orang tua biar tahu kayak mana caranya sih biar nilai itu tetap stabil tanpa turun. Jadi ini juga pelajaran buat semuanya. Kalau misalnya kita itu belajar di online, memang kita nggak akan maksimal kalau kita nggak ada teman untuk belajar lawan kita. Jadi kita juga harus ada waktu untuk mengulang pelajaran ketika kita udah belajar online. Jadi kita juga harus ada komunikasi ke orang tua bahwasanya kita itu nggak terus bisa belajar, karena pertama kita itu nggak bisa keluar rumah untuk refreshing. Yang kedua kita itu belajar dengan handphone, terus pasti kita tuh kayak suntuk, terus kan kayak pening gitu kan di belakang. Kasih pengertian ke orang tua, mak
ya kalau misalnya kami ini nggak selalunya belajar, kami juga butuh untuk meringankan otak belajar ya gitu, karena kita waktunya itu harus ada pengulangan. Karena kalau kita mentok untuk mentah-mentah kita terima dari apa yang dikasih dosen atau guru, kita nggak akan mungkin dapat ilmunya selama semester ini ataupun bahkan semester depan, karena dapat informasi bahwasanya informasi di semester depan kita itu masih kuliah daring. Jadi kira-kira seperti itu. Kamu udah kira-kira bisa nggak untuk lanjut merancangkan itu untuk semuanya? Jadi saya mau nanya ke yang lainnya juga, gimana perasaan kalian selama konseling kelompok ini? Enggak, terus Masa lebih terbuka gitu sama yang lainnya? Saya pasti karena saya masalah saya yang diangkat mungkin karena jadi dapat solusi untuk mengatasi masalah itu. Iya. Jadi saya harapkan di konseling kelompok ini kalian itu bersimpati terhadap orang-orang lain, lebih berani untuk berinteraksi, nggak hanya diam-diam. Kalian itu harus bisa merasakan cerita atau masalah terhadap orang lain, dan yang saya harapkan dari kalian itu tidak membocorkan masalah ini kemana-mana. Apa kalian siap? Siap. Karena kita nggak tahu masalahnya ini termasuk aib bagi dia atau enggak gitu. Terima kasih udah menghadiri sesi konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tangan biar lebih rileks.